Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy. Saya dari kelas 5G, Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang dalam mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peranan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu tak lepas dari peranan hukum. Nah, ketertiban, keamanan, dan keserasian hidup serta keberlangsungan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara ini amat ditentukan oleh hukum. Mengapa demikian? Karena hukum itu berperan untuk mengatur tingkah laku seluruh warga negara, termasuk mengatur interaksi atau hubungan antar warga negara serta antara warga negara dan juga pemerintah. Nah, sekarang ini kita akan menjelaskan tentang pentingnya peranan hukum. Nah, tentang pentingnya peranan hukum ini kita dapat merasakan sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya bergaul dengan sesama, dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan, lalu ada menjalankan usaha, menekuni pekerjaan atau profesi kita, dan dalam kegiatan-kegiatan lain di tengah masyarakat. Ketertiban, ada juga keamanan dan ketenangan yang kita nikmati selama ini, jelas ini tuh tidak lepas dari peranan hukum. Nah, peranan hukum lebih terperinci dalam kehidupan kita dapat kita ketahui dari pemaparan selanjutnya. Nah, peranan hukum ini itu terperinci dalam kehidupan kita, dapat kita ketahui. Yang pertama itu ada hukum ini berperan menciptakan keamanan dan ketertiban, lalu ada hukum berperan menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang ketiga ada hukum berperan mengatur tingkah laku individu dan masyarakat. Yang keempat ada hukum berperan untuk mendorong terwujudnya kerekatan sosial, dan yang terakhir itu ada hukum berperan membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan. Terwujudnya ketertiban, ada keamanan, ketenangan, dan kestabilan. Nah, berkat hukum akan menciptakan iklim kehidupan yang kondusif. Hal ini menjadikan masyarakat dapat bebas atau leluasa mengembangkan potensinya dalam usaha meraih kesuksesan hidup. Nah, kesuksesan merupakan salah satu kunci dalam usaha mencapai kesejahteraan hidup. Peranan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai sosial kontrol, di mana setiap kelompok masyarakat selalu ada problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis. Nah, penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat ini dapat dicontohkan. Yang pertama itu ada pencurian, perzinahan, lalu ada hutang, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nah, semua contoh ini itu adalah bentuk perilaku yang menyimpang yang menimbulkan persoalan di dalam masyarakat. Nah, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang modern. Dalam situasi ini, setiap kelompok itu berhadapan dengan problem untuk menjamin ketertiban bila kelompok ini itu menginginkan dan mempertahankan eksistensinya. Peranan hukum dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki. Nah, sehingga hukum ini itu mempunyai suatu peran, yakni untuk mempertahankan eksistensi kelompok masyarakat tersebut. Nah, hukum yang berperan demikian adalah merupakan instrumen pengendalian sosial. Nah, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat adalah hukum sebagai sosial kontrol dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut dengan social engineering. Nah, sebagai alat pengubah masyarakat adalah dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Nah, terlihat akibat perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai-nilai baru dengan melakukan interpretasi. Nah, ditegaskan dengan temuan-temuan tentang keadaan sosial masyarakat melalui bantuan ilmu sosiologi, maka akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang hak individu yang harus dilindungi. Nah, dan unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan keadaan apa yang disebut dengan hukum alami atau natural law. Nah, oleh karena itu
Sekalipun hukum itu mempunyai otonomi tertentu, tetapi hukum juga harus fungsional dan menempatkan peranan dari keadilan dalam konteks kehidupan hukum secara lebih seksama. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.